Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukanmu, melihat ke cermin, dan bertanya pada bayangan di hadapanmu? Mengapa aku masih di sini? Kamu bangun pagi saat matahari belum terbit. Kamu menembus kemacetan. Bekerja 8, 10, bahkan 12 jam sehari. Kamu pulang dalam keadaan lelah, hanya untuk mengulang hal yang sama keesokan harinya. Tahun demi tahun berlalu. Uban mulai tumbuh, tenaga mulai berkurang, tetapi saldo di rekening bank seolah jalan di tempat. Sementara itu, kamu melihat orang lain yang mungkin terlihat bekerja lebih santai, lebih sedikit berkeringat, justru hidup dengan kelimpahan yang luar biasa. Dunia sering berbohong kepada kita. Sejak kecil, kita didoktrin dengan satu kalimat berbahaya. Bekerjalah keras, maka kamu akan kaya. Ini adalah kebohongan terbesar abad ini. Jika kerja keras adalah satu-satunya syarat untuk menjadi kaya, maka kuli bangunan, petani di sawah, dan buruh pabrik seharusnya menjadi orang-orang terkaya di dunia ini. Tapi kenyataannya tidak begitu, bukan? Ada sebuah tembok raksasa yang tidak terlihat. Tembok yang memisahkan mereka yang berjuang seumur hidup hanya untuk bertahan dengan mereka yang membangun kekayaan lintas generasi. Tembok itu bukan terbuat dari batu bata. Tembok itu tidak dibangun oleh pemerintah atau sistem ekonomi. Tembok itu ada di dalam kepala kita sendiri. Namanya adalah kemiskinan mental. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang tips menabung recehan atau cara berinvestasi saham. Kita akan membedah software yang rusak di dalam otak kita yang tanpa sadar menyabotase kesuksesan kita sendiri. Kita akan membongkar mengapa kerja kerasmu sia-sia jika tidak dibarengi dengan pembaruan pola pikir. Mari kita mulai dengan satu konsep yang menyakitkan. Jebakan busy versus produktif. Banyak orang miskin secara mental merasa bangga dengan kesibukan mereka. Mereka memamerkan betapa kurangnya waktu tidur mereka. Mereka merasa menjadi martir dalam pekerjaan. Namun, perhatikan baik-baik. Kesibukan seringkali hanyalah bentuk lain dari kemalasan. Ya, kamu tidak salah dengar. Kemalasan. Malas untuk memikirkan prioritas. Malas untuk mengevaluasi apakah yang dikerjakan itu benar-benar berdampak atau tidak. Orang dengan mental miskin fokus pada gerakan. Orang dengan mental kaya fokus pada kemajuan. Bayangkan seekor hamster yang berlari di dalam roda putar. Kakinya bergerak sangat cepat, nafasnya terengah-engah, keringatnya bercucuran. Apakah dia bekerja keras? Sangat keras. Tetapi, apakah dia pergi ke suatu tempat? Tidak. Dia tetap di kandang yang sama. Banyak dari kita adalah hamster itu. Kita sibuk mengerjakan hal-hal teknis yang bisa didelegasikan. Kita sibuk mengurusi drama orang lain yang tidak ada hubungannya dengan masa depan kita. Kita menukar waktu emas kita dengan bayaran murah, lalu mengeluh tidak punya waktu untuk belajar hal baru. Inilah poin kedua. Ketakutan akan risiko dan zona nyaman. Psikologi utama yang membedakan mental miskin dan kaya adalah hubungan mereka dengan rasa takut. Otak manusia purba dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk sukses. Otak kita mencintai rasa aman. Dan bagi otak, aman berarti melakukan apa yang sudah biasa dilakukan. Orang dengan mentalitas miskin bermain untuk tidak kalah. Orang dengan mentalitas kaya bermain untuk menang. Perbedaannya sangat tipis, tapi dampaknya seperti langit dan bumi. Ketika kamu bermain untuk tidak kalah, fokusmu adalah keamanan. Kamu menyimpan uang di bawah bantal karena takut inflasi, padahal inflasi yang sebenarnya sedang memakan uang itu pelan-pelan. Kamu menolak peluang bisnis baru karena takut gagal, takut ditipu, atau takut lelah. Kamu memilih gaji tetap yang pas-pasan daripada potensi penghasilan tak terbatas yang tidak pasti. Ketakutan ini menciptakan scarcity mindset, atau pola pikir kelangkaan. Kamu melihat dunia ini seperti kue tart yang kecil. Jika orang lain mengambil satu potong, maka bagianmu berkurang. Ini membuatmu iri, dengki, dan sulit bekerja sama. Padahal, dunia ini penuh dengan kelimpahan. Uang, peluang, dan kesuksesan itu tidak terbatas bagi mereka yang berani mengambilnya. Selanjutnya, mari bicara tentang harga sebuah kebodohan. Ada pepatah yang sangat tajam. Jika kamu merasa pendidikan itu mahal, cobalah perhitungkan biaya dari kebodohan. Orang bermental miskin sering berkata, saya tidak punya uang untuk beli buku, saya tidak punya uang untuk ikut seminar, atau saya tidak punya waktu untuk belajar skill baru. Tapi anehnya, mereka punya uang untuk rokok, punya uang untuk kuota internet demi menonton konten hiburan berjam-jam, dan punya uang untuk cicilan barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ini adalah tentang alokasi sumber daya. Orang kaya menginvestasikan uang untuk memberi makan otak mereka. Orang miskin menghabiskan uang untuk memberi makan ego mereka. Ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti tumbuh. Di era informasi ini,
Ketidaktahuan adalah sebuah pilihan. Kamu bisa belajar apa saja dari internet, tapi mental miskin membuat seseorang merasa sudah cukup pintar atau sudah terlambat untuk belajar. Mereka berhenti mengasah kapak mereka. Akibatnya, mereka harus menebang pohon dengan kapak tumpul seumur hidup, kerja lebih keras, hasil lebih sedikit. Poin keempat yang paling krusial, validasi sosial dan gratifikasi instan. Kita hidup di era di mana kita bisa melihat kehidupan orang lain 24 jam sehari, melalui layar kaca. Ini menciptakan tekanan sosial yang luar biasa. Mentalitas miskin sangat rentan terhadap hal ini. Mereka ingin terlihat kaya, bukan menjadi kaya. Mereka membeli iPhone terbaru dengan mencicil selama 12 bulan. Padahal, gajinya hanya cukup untuk makan. Mereka membeli motor sport, mobil mewah, baju branded, hanya untuk mendapatkan pujian 5 detik dari tetangga atau teman yang sebenarnya tidak peduli pada mereka. Kekayaan yang sesungguhnya adalah apa yang tidak terlihat. Kekayaan adalah uang yang tidak kamu belanjakan. Kekayaan adalah aset yang bekerja untukmu saat kamu tidur. Tapi mental miskin tidak tahan dengan proses menunda kesenangan. Mereka menginginkan hadiahnya sekarang. Jika dapat bonus gaji, langsung habis untuk foya-foya. Pola pikir ini memastikan bahwa berapapun besarnya uang yang masuk, kantong mereka akan selalu bocor. Lalu, bagaimana dengan lingkungan? Pernahkah kamu mendengar teori 5 orang terdekat? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Mentalitas miskin menular. Jika kamu berkumpul dengan 5 orang yang selalu mengeluh tentang pemerintah, menyalahkan keadaan, dan malas berusaha, maka kamu akan menjadi orang ke-6. Iya, orang kaya itu pasti curang, sahut yang lain. Diskusi mereka berputar pada masalah, bukan solusi. Mereka fokus pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan, bukan pada apa yang bisa mereka ubah. Sebaliknya, jika kamu ingin mempertajam pola pikir, kamu harus berani memotong rantai pergaulan yang toksik. Carilah orang-orang yang membicarakan ide, bukan membicarakan orang lain. Carilah lingkungan yang memaksamu untuk naik level, yang membuatmu merasa bodoh, sehingga kamu terpacu untuk belajar. Bukan lingkungan yang membuatmu merasa paling pintar di antara orang-orang malas. Saya gagal karena bos saya jahat. Saya tidak maju karena tidak punya modal. Selama kamu menunjuk jari keluar, kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Kamu menjadi penumpang di dalam mobil kehidupanmu sendiri. Tanggung jawab. Kata ini berat, tapi membebaskan. Jika kesalahan ada pada dirimu, maka perbaikan juga ada di tanganmu. Bukan di tangan presiden, bukan di tangan atasan, tapi di tanganmu. Lantas, apa yang harus dilakukan mulai hari ini? Kedua, ubah hubunganmu dengan uang. Berhenti bekerja untuk uang. Dan mulailah belajar bagaimana membuat uang bekerja untukmu. Sisihkan penghasilanmu untuk membeli aset, bisa berupa saham, bisnis kecil, atau yang paling penting, aset leher ke atas ilmu. Ketiga, latih penundaan kesenangan. Lawan keinginan untuk terlihat kaya. Hiduplah di bawah kemampuanmu hari ini, agar kamu bisa hidup tanpa melihat harga teks di masa depan. Biarkan orang lain menertawakan motor lamamu hari ini, sementara kamu diam-diam membangun kerajaan bisnismu. Keempat, berhenti menyalahkan. Terima kenyataan di mana kamu berada sekarang. Sakit memang, tapi obat yang menyembuhkan selamanya terasa pahit. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Sahabat, pertajam pola pikir. Perjalanan mengubah nasib bukan dimulai dengan memenangkan lotre. Ia dimulai dengan sebuah keputusan sunyi di dalam kamar. Saat kamu berjanji pada diri sendiri untuk membunuh mentalitas miskin itu. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu merasa dunia tidak adil. Tapi ingatlah, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan apa yang ada dalam diri itu adalah pola pikirmu. Jadi, setelah video ini berakhir, jangan hanya mengangguk dan pindah ke video hiburan berikutnya. Matikan layarmu. Duduklah dalam diam dan tanyakan pada dirimu, apakah aku akan terus menjadi hamster di dalam roda, atau aku akan mulai membangun jalan keluar? Pilihan ada di tanganmu. Tajamkan pola pikirmu, dan dunia akan tunduk pada kemauanmu. Terima kasih.